Kisah hidup Uwais Al-Qarni, sang pemuda dari Yaman. Di negeri Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia bukan seorang bangsawan, bukan pula seorang ulama besar yang dikenal luas pada masanya. Namun, namanya harum di langit, meskipun di bumi ia hanya seorang yang sederhana dan tidak dikenal. Biodata singkat Uwais Al-Qarni. Nama Uwais Al-Qarni. Tempat lahir Yaman zaman. Hidup pada masa Nabi Muhammad, sekitar abad ke-7 M. Profesi, seorang penggembala kambing keistimewaan. Berbakti kepada ibunya dan memiliki doa yang mustajab. Wafat sebagai syahid dalam salah satu peperangan pada masa Khalifah Umar bin Khattab masa kecil dan kehidupan sederhana. Uwais lahir dalam keluarga yang sangat miskin di Yaman. Sejak kecil ia tidak memiliki banyak harta dan hanya bekerja sebagai penggembala kambing. Meski demikian, Uwais memiliki hati yang lembut, selalu sabar, dan berbakti kepada ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Ayahnya telah meninggal dunia, sehingga ia menjadi satu-satunya harapan bagi ibunya. Ia dikenal sebagai pemuda yang memiliki penyakit belang, vitiligo, pada tubuhnya, namun ia tidak mengeluhkan kondisi fisiknya. Yang paling utama baginya adalah merawat dan membahagiakan ibunya. Keinginannya bertemu Rasulullah. Sejak mendengar tentang ajaran Islam dan kerasulan Nabi Muhammad, Uwais sangat ingin berjumpa dengan beliau. Namun ada satu hal yang membuatnya menunda perjalanan ke Madinah. Ibunya. Suatu hari ibunya yang sakit-sakitan berkata, "Wahai anakku, aku tahu engkau sangat ingin bertemu Rasulullah. Pergilah ke Madinah, tetapi jangan lama-lama dan segera kembali kepadaku." Dengan hati yang gembira, Uwais segera menyiapkan perjalanan ke Madinah. Namun ketika ia tiba di sana, Nabi Muhammad sedang berada di medan perang. Ia tidak bisa menunggu lama karena telah berjanji kepada ibunya untuk segera kembali. Maka dengan berat hati, ia meninggalkan Madinah tanpa sempat bertemu dengan Nabi. Ketika Rasulullah kembali dari perang, beliau berkata kepada para sahabat, "Di Yaman ada seorang pemuda bernama Uwais. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia untuk berdoa bagi kalian, karena doanya sangat mustajab di sisi Allah. Namanya dikenal di langit, tapi tidak di bumi." Setelah wafatnya Rasulullah, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib teringat sabda Nabi tersebut. Setiap kali ada kafilah dari Yaman yang datang ke Madinah, Umar selalu bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais?" Suatu hari akhirnya Umar menemukan Uwais. Dengan penuh hormat, Umar dan Ali meminta Uwais untuk berdoa bagi mereka. Namun Uwais tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia hanya seorang pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa selain ibunya dan amal baktinya. Kehidupan akhir dan kesyahidan. Setelah ibunya wafat, Uwais tidak lagi memiliki tanggungan di dunia. Ia hidup dalam kesederhanaan, menjauhi ketenaran, dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam ibadah. Ia kemudian ikut dalam salah satu peperangan di bawah kepemimpinan Khalifah Umar, dan akhirnya gugur sebagai syahid. Pelajaran dari kisah Uwais Al-Qarni 1. Berbakti kepada orang tua lebih utama daripada segalanya. Meskipun ia ingin bertemu Nabi, Uwais lebih mengutamakan ibunya. Karena baktinya itu, ia menjadi sosok yang didoakan oleh Nabi. Kedua kesederhanaan dan ketulusan lebih berharga daripada harta dan popularitas. Uwais menolak ketenaran dan memilih hidup dalam kesederhanaan. 3. Doa orang yang ikhlas dan berbakti kepada orang tua sangat mustajab. Rasulullah sendiri meminta para sahabat untuk meminta doa dari Uwais. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda sederhana yang namanya lebih dikenal di langit daripada di bumi. Jika kisah inspiratif Uwais Al-Qarni ini menyentuh hati dan memberi pelajaran berharga bagi kita semua, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Dukung terus dengan like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari kisah luar biasa ini. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update cerita inspiratif Islami lainnya. Terima kasih telah mendukung. Semoga kisah-kisah ini membawa keberkahan bagi kita semua.